Assalamualaikum guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kalkulus diferensial, di mana mata kuliah kalkulus diferensial ini biasa kita temui di semester 2 ya. Sebelum kita menonton kalkulus diferensial tentang kontinuitas fungsi ini, minta tolong untuk kalian like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada kontinuitas fungsi adalah sifat suatu fungsi yang berjalan tanpa gangguan atau lompatan. Apabila fx kontinu di xc, maka fx harus memenuhi syarat berikut ini. Jadi syaratnya ada 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti syaratnya ada 3 sebentar. Yang pertama ada 1, yaitu nomor 1. Di sini juga saya terterakan contohnya ya teman-teman ya. Karena contohnya ini penting banget ketika kita ingin belajar tentang lebih mendalam gitu. Kita harus menjadi contoh ini sebagai acuan ya. Nomor 1 ini ada limit X mendekati C. Ini enggak ini ya teman-teman ya. Aku tuliskan aja ya. Yang pertama ini ada limit X mendekati C. X mendekati C, lalu fx-nya berapa? Fx ini ada ya. Yang pertama limit x mendekati C, fx ada. Lalu yang kedua ada fc ada, yakni C berada dalam daerah asal F. Ya, ini benar ya. Ini ketentuan yang kedua. Jadi ketentuan ini apabila fx kontinu di C, maka fx harus memenuhi syarat sebagai berikut. Maka ada beberapa syarat. Ini syarat yang pertama. Ini yang pertama dan ini kedua. Lalu yang ketiga, limit X mendekati C. Limit X mendekati X ya. Di sini limitnya tidak tertuliskan. Maka yang ketiga saya tuliskan saja. Limit X mendekati X. X mendekati X sama dengan F kali C. F kali C ya. Lalu, jadi ketiga syarat ini apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka F discontinue di C atau dibaca F tidak continue di C gitu ya. Lalu ini penting ya teman-teman karena ini harus memenuhi ketiga syarat berikut, ada 1, 2, dan 3 syarat berikut ya. Ini mohon kalian catat. Lalu di sini ada contoh. Misalkan nih fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik-titik itu? Gimana ini guys kan? Nah, ini kan penyelesaiannya ya. Hapus dulu sebentar. Nah, kita akan menyelesaikan soal-soal. Oke.
Di sini ya. Di sini ada limit X kuadrat min 4 per X min 2, di mana X tidak sama dengan 2, begitu kan? Nah, penyelesaiannya gini, yang di sini sudah tertera nih. Ini clue-nya, limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, ini kita bisa uraikan ya teman-teman ya. Kalau biasanya kan ini kan hasilnya kan 0/0 kan, maka kita uraikan menjadi limit dioperasikan ya bahasanya ya. Limit X mendekati 2, berarti di sini berapa? Kalau pasti ada yang plus ada yang min ya kalau kita operasikan ya. Berarti di sini ada X min 2, X min 2, lalu yang sebelahnya X plus 2, begitu kan? Iya nggak? X plus 2. Lalu pernya tadi berapa? Tinggal kita ikutkan. Per X min 2. Gitu. Lalu, bagaimana caranya kok bisa ini mendapatkan X min 2, X plus 2? Nah, kita hitung aja dikalikan pelangi ya. Gini. Di sini kan awal mulanya kan ini kan X kuadrat nih. X kuadrat sama dengan X. X-nya berarti kan ada 2 kali kan? Nih, kita ganti. X kuadrat berarti X ada 2 kali. Ini X kan? Ya nggak? Iya. Lalu 4, 2 dikali dengan 2, kan 4 nih. Berarti kan ini kan kalau kita jadikan 1 atau kita apa lebih mudahnya bacanya X kuadrat min 4. Makanya di sini kita operasikan X min 2, X plus 2. Begitu kan? X kali X kuadrat min 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu. Jadi kan ini sama aja X kuadrat min 4 per X min 2. Begitu kan? Nah, lalu eh lanjutnya kita perhatikan ini limit seperti ini. Ini kan ada X min 2, X min 2. Berarti kalau sama atas sama bawah sama, berarti kan kita coret dan jadinya sisanya yang X plus 2. Jadi kita tuliskan lagi ya. Limit X mendekati 2 sama dengan X plus 2. Berarti kita tuliskan X plus 2 ya. Jadinya hasilnya berapa nih? Sorry, ini X plus 2. X-nya tadi X mendekati 2, berarti kita masukkan, kita ini substitusikan di sini ya. Tinggal kita substitusikan sama dengan ini 2 plus 2. Jadi berapa limit X mendekati 2 nih? Sama dengan 4. Jadi limit X mendekati 2, dimana kan tadi X di sini kan sudah tertera juga ya. Di sini X tidak sama dengan 2. Gitu. Karena itu kita definisikan F, X-nya diganti 2 ya. Ini X-nya kan 2 ini. Lalu sama dengan 4. Grafik fungsi yang dihasilkan diperlibatkan dalam gambar 2. Oke. Akan saya gambarkan ya. Gambarnya
seperti ini. Sebentar saya gambarkan. Nih, gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita gambar. Maaf ya kalau gambarnya nggak rapi, soalnya susah gambar di ini. Ya seperti ini kan. Sorry, ini nggak lurus ini. Harus lurus pokoknya ya. Di sini nanti ada seperti ini. Ini ada titiknya. Di sini ada 4 gitu kan turun. Empat, tiga, dua, satu. Lalu di sini juga ada gitu. Lalu fx-nya tuliskan di sini saja. Fx sama dengan tulis di bawahnya saja ya, nggak cukup. X kuadrat min 4 per X min 2 X min 2, koma, di mana X tadi apa ketentuan untuk X-nya? X tidak sama dengan berapa? Tidak sama dengan 2. Nah, gitu. Lalu 4-nya, 4 ini tadi hasilnya ya. 4, X sama dengan 2. Gitu. Ini untuk fx-nya, kita ini bisa lihat ya, ini gambar 2 ya. Nih, ini gambar 2. Lalu untuk materi yang selanjutnya. Nah, guys, karena kita itu mendefinisikan F2 sama dengan 4, grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan di gambar 2 tadi ya. Kenyataannya kita melihat bahwa fx sama dengan x plus 2 untuk semua x. Tadi kan karena kedua atas bawahnya dicoret, tinggalkan sisanya kan ini kan x plus 2 untuk semua x. Titik diskontinuitas disebut dapat dipindah-pindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C sehingga membuat fungsi kontinu. Jika tidak, suatu titik dikontinuitaskan disebut nggak dapat dipindahkan. Fungsi f dalam contoh 1 mempunyai diskontinuitas dapat dipindahkan pada 2 karena kita dapat mendefinisikan f2 sama dengan 4 dan fungsi akan kontinu di sana. Nah, teorema A ini tentang kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya adalah 0. Oke. Di sini saya juga ada contoh soal ya, teman-teman ya. Sebentar. Saya carikan contoh soal yang mudah untuk kita pahami. Kan tadi contohnya baru satu kan? Untuk kita pahami biar mudah. Nah, di sini ada diketahui fungsi f di sini diketahui fungsi fx-nya
fx-nya berapa nih? 2x kuadrat 2x kuadrat min 3x 3x plus 1 plus 1 ya. Lalu per x min 1. Nah, bagaimana? Apakah kontinu pada x min 1? Apakah kontinu pada apa tadi? X, bukan x min 1, x sama dengan 1. Apakah kontinu? Gitu kan pertanyaannya. Jawabnya, fx ini harus ada, teman-teman. Jadi kita tuliskan fx ini harus ada. Maka fx-nya kan tadi ini nih. Maka kita substitusikan x sama dengan 1 ini. Apakah kontinu pada x sama dengan 1 gitu kan? Jadi kita substitusikan x ini menjadi 1. 1 ini ke x-nya ya kita substitusikan. Maka kita tinggal tuliskan nih. Gimana nulisnya? Tuliskan sebentar. Maka kita tuliskan seperti ini. F F 1. Tadi kan X-nya kan sama dengan 1. Maka kita coba nih. X-nya kita substitusikan jadi 1. Berarti di sini kan 2x kuadrat nih. Berarti 2 dikali 1 kuadrat. Itu ya. Ih, ini nih. 2 dikali 1 dikuadratkan min 3x. Berarti 3 dikali 1 plus 1. Itu kan. Lalu pernya tadi kan x plus x min 1. Berarti di sini pernya x-nya 1 min 1. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 0/0. Hasilnya 0/0. Ya. Maka jadi di sini fx discontinue atau tidak continue. Ini fx ini discontinue ya. Fx tidak continue dengan X sama dengan 1. Karena hasilnya ini tadi ya 0/0 ini. Makanya disebut discontinue atau tidak continue. Oke guys, segitu saja ya pembahasan kita hari ini tentang kalkulus diferensial, yaitu tentang kontinuitas fungsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.